Ambil bagian yang banyak. Sebelah ini, kiri terus. Oke teman-teman, jadi ini kunjungan saya yang kedua ke Madu Maribaya Pakoswara ya. Kita baru sampai lokasi. Jadi hari ini rencananya kita mau memindahkan koloni lebah cerana ke dalam stup yang sudah kita bawa ya kawan-kawan. Nah ini stupnya. Ini stupnya stup bertingkat. Nanti kita akan lihat bagaimana proses pemindahannya dan isi di dalam stup ini seperti apa sih. Nanti kita akan simak bersama. Nah teman-teman, jadi ini kios madu dari Lebah Madu Pakoswara ini. Jadi isinya sesuai musim Pak ya? Iya, sesuai musim. Nah ini hasil ngebolang tadi pagi nih teman-teman. Ini dorsata Pak ya? Dorsata Maduta. Oh kalau dorsata gede-gede teman-teman. Ininya gede, sarangnya gede dan lubang-lubang heksagonalnya juga lebih besar. Lebih tebal. Nah ini kebetulan kita sedang ada satu pelanggan ini. Pak beli madu Pak? Ya, saya beli 40 kilo. Luar biasa. Bapak bandar dari mana Pak? Jawa. Oh, di Jawa juga banyak Pak, jauh-jauh ke sini. Oke Pak, sukses dengan transaksinya. Ya, di sini teman-teman kalau mau beli disediakan mesin edisi ya, jadi nggak usah khawatir nggak bawa cash. Di sini ada, bisa gesek. Nah jadi ini tempatnya teman-teman. Tempatnya ada di pinggir jalan ya, di Maribaya. Terus nanti tempatnya turun ke bawah tuh. Nah tempatnya ada di bawah tuh. Di bawah ada setup-setup, ada lebah kelanceng dan ada lebah cerana ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke lokasi di mana setup-setup lebahnya berada. Nah, jadi ini tempatnya ya teman-teman. Di sana di bawah juga itu banyak setup-setup ya. Ini tempat dimana kita tadi duduk-duduk ya teman-teman. Jadi ada semacam saung gitu di atasnya. Nah ini setup-setup kelanceng. Siap. Ini teman-teman mengamati dari atas karena takut diseret ya teman-teman. Ya, belum berani. Nah kemudian ini stup-stup cerana ini, yang besar-besar ini stup cerana. Kemudian yang kecil-kecil ini stup kelanceng ya. Nah, lebah cerana itu seperti ini teman-teman. Nah itu. Nah ini stup yang akan kita gunakan. Nah ini kita sudah bersama Pak Koswara ya. Jadi di sini kita akan memulai proses pemindahan lebah dari stup lama ke stup yang baru ini. Stup budidaya. Kita akan coba di stup yang bertingkat ya, apakah bisa berfungsi atau tidak. Untuk proses pemindahan Pak Ya. Yang bagus itu waktunya pagi, siang, sore kah atau gimana itu Pak? Sebenarnya waktunya sekarang ini waktu yang tepat. Sekitar sore ya, ini jam ini tuh sekitar jam 3 kawan-kawan. Ya. Jadi ininya apa? Lebahnya itu nggak begitu banyak aktivitas keluar. Nah, jadi pas kita pindah itu lebih mudah. Nah, terus keluar masuknya sarang ini nggak begitu banyak. Jadi oke. ketika kita pindah lebih aman. Lebih aman ya. Ya. Berarti si lebahnya juga sudah mayoritas sudah di kotak gitu Pak ya? Nah ini karena rencana ini akan dicangkok di sini. Iya. Nah, jadi pondasi ini beberapa 1, 2, 3, 4 mungkin ya. 4 akan kita buka, pondasinya akan kita buka. Iya. Digantikan dengan sarang langsung dari lebah ini. Oke. Feeder itu kotak yang tadi Pak ya? Ini, yang ini. Oke, ini jadi ini teman-teman. Ini
feeder itu untuk ngasih makan Pak ya? Iya, Ah. kasih makan. Biasanya dikasih makan apa sih Pak kalau lebah tuh Pak? Sebenarnya sistem feeder ini hanya berlaku untuk lebah melipera sebenarnya. Oh begitu ya. Jadi kalau untuk cerana? Karena sebenarnya nggak ada istilah Oh, nambahkan gitu. makanan. Hanya kalaupun lebah serana mau kita coba kasih feeder, itu hanya di waktu ketika lebah itu pindah dari perburuan ke kotak budidaya. Oke. Untuk sementara ketika lebah itu adaptasi di kotak yang baru, tidak kekurangan sumber pakan. Oh gitu Fungsinya Pak. seperti itu. Iya iya. Tapi Iya. ketika lebah itu udah menetap dan udah ngerasa betah di sini, feeder itu tidak mesti diisi dengan cadangan makanan. Iya. Iya. Kalau di sini ada koloni melifera Pak? Ada, Oh ada. ada. Oh di sini ternyata kawan-kawan ada koloni melifera juga. Melipera yang ada di sini kita sengaja simpan. Sebenarnya bukan untuk sampai dengan menghasilkan madu, tetapi koloni melipera yang ada di sini pertama hanya contoh karena madu melipera kita ada disediakan. Jadi lebahnya pun sengaja kita simpan di sini biar konsumen yang datang tahu persis perbedaan antara serana, melipera, dan trigona. Oh untuk edukasi berarti Pak ya? Edukasinya aja. Iya. Di samping itu lebah melipera yang ada di sini kita sengaja untuk dikembangkan, dipecah koloninya biar banyak. Dibudidaya gitu Pak ya? Iya. Oh. Jadi teman-teman yang main ke sini tidak hanya sekedar mendapatkan madu teman-teman. Di sini teman-teman bisa mendapatkan edukasi juga seputar lebah. Di rumah juga saya ada ini Pak, beberapa koloni kelanceng, Oh, kelancar. Levicep Ya. itu, tapi tidak saya panen-panen Pak. Jadi saya hanya ngurus aja gitu, Ya. hanya suka gitu. Nah ini teman-teman, ini tidak akan menyerang nih Pak. Sebenarnya ya kita dengan pelan-pelan saja. Jangan sampai ada yang terjepit mungkin Iya, Pak ya. terjepit. Oh jadi teman-teman ini triknya teman-teman. Ini tanpa APD loh kawan-kawan. Tapi kalau disengat udah biasa Pak. Sebenarnya sengatan lebah itu merupakan obat Obat Pak. karena di venom racun lebah itu terdiri dari zat yang memiliki antibakteri dan anti peradangan. Oh sebetulnya begitu Pak ya. Tapi untuk sengatannya ya harus di batas aman, jadi jangan terlalu banyak juga. Iya betul Karena Pak. kalau terlalu banyak ya tetap aja itu beresiko. Ibarat obat mungkin Pak ya, kebanyakan kan Ya, overdosis overdosis. Pak. Ya makanya teman-teman mungkin kita pernah dengar ya terapi sengat lebah Ya, kan. apisioterapi. Ya apa itu namanya Pak? Apisioterapi. Apisioterapi. Ya. Oke. Jadi terapi dengan sengatan lebah. Kita akan ukur. Ini diperkirakan ukuran yang bisa masuk ke frame ini segitu. Nekat bro. Deg-degan Oh ini sudah ada madunya Pak ya? Ada madu. Ada, oke. Jadi sebenarnya makanya kalau seandainya tadi frame ini ukurannya sama, kita tinggal pindah sebagian frame yang udah lama, sebagian ini antara pondasi dengan yang udah ada madu ini. Tetapi dengan cara ini mudah-mudahan nggak ada perubahan. Oke. Lebahnya ini nggak ngerasa ada perubahan. Jadi adaptasi di kotak yang baru ini lebih cepat daripada kita sengaja pindah masuk ke sini lebahnya langsung. Oh gitu Pak ya. Ya. Itu Pak, yang putih-putih itu larva Pak? Yang putih, Yang tertutup itu? sebenarnya bentar. Ini kita taruh pas seperti ini. Ini yang putih ini larva betina. Oh bisa tahu Pak ya? Iya. Larva jantan betina? Iya, kalau larva jantan ini tutupnya agak sedikit nonjol. Oh begitu. Nah, ini larva betina.
Nah, ini ada yang merah kuning ini di dalam itu tapi tepung itu bipolen. Oke. Ini yang cairan itu ya madu. Madu. Oke. Ya. Siap, Pak. Saya mulai merasa tidak tenang ini, Pak. Gak apa-apa, nyantai saja. Jadi teman-teman kuncinya santai, teman-teman. Karena panik hanya akan memperburuk keadaan. Pertama harus santai, yang kedua lebah ini kita perlakukan harus selembut mungkin. Seperti memperlakukan wanita, Pak ya? Ya, karena Harus lembut. lembut. Karena kan lebah ini kalau istilah orang Sunda namanya nyiruan. Nah, itu Pak, kenapa sih disebut nyiruan? Nyiruan. Nyiruan itu kalau nyi artinya perempuan. Nyai. Ya. Oke. Perempuan. Iya. Koloni lebah serana ini, satu kotaknya ini terdiri dari semua koloninya itu hampir semuanya perempuan. Oh, baru tahu saya Pak, itu kenapa disebutnya nyiruan. Ya. Jadi ternyata filosofinya itu Pak ya? Ya, karena di koloni lebah ini terdiri hanya ratu dan lebah pekerja. Adapun lebah pejantan itu munculnya hanya di musim-musim kawin saja. Oh gitu. Ya. Nah ini teman-teman, ini kayak jenggot nih. Lebahnya jadi berkumpul di situ. Ini kebayang nih kalau semuanya nyerang kita nih. Nah ini kurang lebih seperti ini. Nah ini kawan-kawan, setelah dicangkok kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi hanya disesuaikan saja kawan-kawan ukurannya Ya. ke sisiran yang baru supaya masuk ke kotak yang ini. Ya. Oke, satu Pak ya. Tuh. Ada yang mau difoto jenggot lebah nggak? Foto jenggot lebah mau? Ayo dapat hadiah 10.000 buat beli balsem. Jadi Pak, nanti asal ratu masuk yang lain ikut Pak ya? Ya. Teorinya gitu. Jadi setelah ratu masuk, koloni dari lebah ini semuanya ikut. Ratu itu memiliki aroma namanya feromon. Oke. Nah, feromon itu yang dikenali dengan lebah pekerja yang ada di kotak ini. Jadi iya. dimanapun feromon itu aromanya ada, maka lebah pekerjanya bakal mengikuti. Oh gitu Pak ya. Nah, terus feromon dari ratu yang satu ke ratu yang lain itu memiliki aroma dan feromon yang berbeda. Makanya lebah ini nggak akan salah masuk. Nggak akan salah masuk ya, karena baunya pun berbeda gitu Pak ya. Kalau dalam satu setup Pak, itu ada berapa ratu Pak? Itu satu ratu. Satu ya, pasti satu. Ratu. Oh begitu Jadi, teman-teman. Untuk lebah ini dari satu setup itu hanya satu ratu dan ribuan lebah pekerja. Pekerja, oke. Saya tuh pernah lihat suatu kasus begini Pak. Ada kejadian di suatu setup itu lebah jantannya terlalu banyak. Ya. Katanya itu jadi masalah. Itu apa betul atau tidak Pak? Kalau untuk ya ketika musim kawin itu benar. Oke, ketika Itu musim jadi kawin. masalah. Oke. Nah, kenapa jadi masalah? Karena ketika musim kawin lebah pejantan itu bakal banyak kawin dengan ratu. Yang satu itu. Iya. Oh jadi ratu satu dikawini oleh banyak jantan. Nggak dikawinin banyak jantan, tetapi semakin banyak jantan, semakin banyak peluang ratu itu kawin. Oh begitu Iya. maksudnya. Oke. Jadi untuk lebah jantan harus dibatasi supaya peluang untuk kawin ratunya itu nggak terlalu banyak. Oke. Wah ini heboh ini teman-teman. Ini ada yang nyengat nggak Pak? Jangan sampai. Jangan sampai. Barusan nggak ada yang nyengat Pak? Enggak, ya kita kalau ini diinikan aja, dinetralkan dulu. Kalau kita udah mandi dan sebagainya, aroma sabun atau minyak wangi harus dihilangkan. Aduh untung saya belum mandi Pak. Karena bau kimia itu yang Menarik akan perhatian ya. perhatian lebah. Jadi teman-teman kuncinya kita harus perlahan dan tetap santai. Iya.
Ini sebetulnya saya ngeri-ngeri juga ini. Tapi karena ingin tahu Pak, saya tuh karena ingin tahu dan suka gitu Pak. Jadi ya nekat aja lah gitu. Nggak apa-apa, menyantai saja. Itu kita kan kalau ngelihat peternak-peternak yang di luar negeri itu Pak, wah mereka pakai APD lengkap Pak. Iya. Itu sebenarnya lebahnya kan lebah melifera. Melifera lebih apa Pak? Lebih ganas apa gimana? Sebenarnya melifera ini lebih jinak. Lebih jinak. Lebih jinak dibanding serana. Terus lebah melifera juga lebih mudah direkayasa. Oh gitu Pak ya. Iya. Itu kan kalau melifera lebih besar Pak ya? Lebih besar. Kalau dorsata Pak sama Dorsata lebih besar dari melifera. oh lebih besar lagi? Iya. Ya nanti kapan waktu teman-teman kita kalau ada waktu bersama Pak Koswara ini akan mencoba berburu. Siap. Berburu dorsata Pak ya. Dorsata, siapkan fisik dan mental. Siapkan fisik dan mental karena gede-gede teman-teman. Lebahnya gede-gede. Kalau mau panen kita lihat dulu bagian atas dari frame. Apakah kelihatan ada madu? Karena antara madu dan larva tutupnya sama. Oh gitu Pak ya. Nah, kayak gini. Ini sekilas sama. Ya betul. Ya, tetapi kalau seandainya larva makin lama ada kelihatan ada semacam hitam-hitam karena di dalamnya ada koloni yang mau netas. Oh begitu. Ya, kalau madu warnanya bakal sama terus. Jadi walaupun madunya ini saat tutupnya hitam, berarti sarangnya juga bakal ikut hitam. Oh gitu. Iya. Terus posisi larva biasanya lebih bawah, madu lebih atas. 5 atau 10 cm bagian atas biasanya madu, bagian bawahnya larva. Oke. Ini yang kedua. Ini yang kedua teman-teman. Tapi Pak, kita kalau pakai yang bertingkat itu diharapkan kan yang atasnya madu Pak? Iya. Memang seperti itu Pak ya? Teorinya seperti itu ya? Iya. Tapi kadang ada aja mungkin Pak ya yang lolos ya? Sebenarnya kalau ada sistem penyekat ratu enggak. Karena ratunya tuh nggak bisa masuk, nggak bisa keluar udah ke atas. Iya. Ini teman-teman saat yang menegangkan itu di sini teman-teman. Ada satu yang nyengat Pak. Iya. Karena kita ada hentakan tadi ya. Oh iya. Harusnya nggak boleh. Kurang halus Pak gerakannya ya. Kalau disengat bengkak nggak Pak biasanya Pak? Biasanya ya kayak bento gitu lah. Kan saya suka lihat tuh yang sampai John Tower gitu Pak. Itu sebenarnya kalau sampai kayak gitu, itu menandakan orang itu memiliki alergi. Oh gitu. Alergi yang bisa dikatakan alergi yang akut. Terhadap racun lebah tadi Pak ya? Iya. Terus ini Pak, saya tuh pernah dengar begini katanya. Lebah itu kalau sudah nyengat mati Pak? Iya. Memang betul? Iya. Oh. Untuk lebah ini antara sengat dan ini nyatu. Sengat dan usus itu nyatu. Oh jadi kalau dia nyengat kecabut gitu Pak? Iya. Oh pantas mati Pak ya? Iya. Jadi gitu teman-teman. Barusan ada satu tuh yang menyengat Pak Koswara. Mang Udot mau terapi sengat, ya. Sengat kalajengking. Ini Pak ada yang mau terapi sengat nih Pak. Nah ini Pak sambil ngobrol-ngobrol seputar madu Pak. Iya. Kan kita ini sebagai konsumen ya. Saya juga awalnya nih hobi ini karena penasaran bagaimana sih madu yang asli itu seperti apa gitu Pak. Awalnya tuh dari situ. Karena kebetulan keluarga saya suka mengkonsumsi madu, tapi kan nggak tahu Pak madunya asli atau palsu. Iya. Banyak yang menjelaskan dari ciri-ciri fisik apa segala macam, ternyata nggak jaminan juga Pak ya. Madu palsu juga ciri-ciri fisiknya banyak seperti yang asli kan Pak? Sebenarnya kalau kita ngobrol ciri fisik itu sangat sulit. Sangat sulit. Kenapa dibilang sangat sulit? Karena peternak penjual madu palsu sebenarnya mengikuti tren. Gitu Pak. Mengikuti tren. Kalau seandainya
Untuk musim sekarang, contohnya musim sekarang, nektarnya itu dari nektar pohon puspa umpamanya. Nah, puspa itu kemerahan, maka dia pun bakal membuat madunya Kemerahan. seperti itu. Bahkan dia berani beli harga mahal madu asli yang sejenis itu untuk nanti ketika dia membuat standarnya sama dengan itu. Oh gitu. Ya. Cuman yang saya penasaran Pak. Jadi kalau sampai sejauh ini sih Pak ya, saya membedakan madu asli atau palsu tuh dari rasa Pak. Sebenarnya kalau yang pernah nyicip madu yang asli, ya harusnya dari rasa. Iya betul. Karena kalau seandainya kita nyicip madu asli, itu yang nggak akan bisa dibohongi. Karena madu asli itu memiliki cita rasa yang khas. Betul Pak, betul. Jadi saya juga begitu Pak, dulu kan nggak tahu Pak, tapi sekarang tahu Pak setelah nyoba dan yakin kalau madu asli itu rasanya seperti apa gitu Pak. Akhirnya saya tahu, cuman ini kan mungkin kawan-kawan banyak yang awam Pak. Ini ada tips nggak Pak, bagaimana sih gitu untuk mereka membedakan sekilas gitu? Sebenarnya kalau membedakan sekilas, untuk warna sih jangan dijadikan tolak ukur. Karena kalau seandainya yang jadikan tolak ukur dari warna, kita nggak tahu musim sekarang di lokasi ini dari bunga apa. Jadi kalau seandainya awal musim yang lalu umpamanya beli dengan warna yang merah, kemerahan, jangan sampai kita beli juga mau yang kemerahan. Biar nyangka umpamanya kemerahan itu berarti madunya asli kayak tahun kemarin. Nggak kayak gitu. Tetapi salah satu contoh atau trik ini, madu asli tidak akan kering sebelum dicuci. Itu madu Pak yang basah. Oh iya. Tetesan-tetesan ini. Madu asli itu tidak akan kering sebelum dicuci. Iya. Oke. Itu. Atau kita coba peras. Wah, jangan sayang Pak. Enggak, buat dimakan. Aja. Oh iya. Kayak gini kita peras di sendok, dibakar. Kalau seandainya berbuih besar terus meluber, itu asli. Oh, atau begitu. Kualitas madu itu masih bagus. Tapi kalau seandainya hanya membusa saja, tidak ada luberan, itu bisa dipastikan madu campuran atau madu sintetis. Ya. Oke. Itu Pak yang saya penasaran tuh, itu madu palsu tuh. Yang ketiga ini satu lagi kita coba. Aduh, mantap teman-teman. Madu asli. Iya. Manis, terasa manis, tapi begitu beberapa saat langsung netral. Oh gitu Pak. Coba Pak, saya jadi penasaran. Kenapa langsung netral? Karena zat gula yang ada di madu itu glukosa, fruktosa, maltosa, zat gula ringan. Nah ini teman-teman yang nggak berani ke bawah nggak usah lah ya. Ini ada rasa bipolen betul Pak. Nah, jadi teman-teman saya udah tahu lah rasanya madu asli itu seperti apa. Jadi saya juga sekarang tahu kalau dulu beli madu pernah tertipu, pernah. Karena begini teman-teman, rasanya beda lah kalau sintetis sama asli itu beda. Betul Pak ya? Sangat beda. Nah, yang barusan tes yang terakhir, yang asli itu terasa manis di lidah, tetapi beberapa saat langsung hilang. Ya, betul Pak. Itu salah satu. Itu kalau yang palsu tuh bahannya apa sih Pak? Gula? Nah, itu kurang tahu. Kan gula nggak murah juga Pak? Nah, itu. Iya kan? Iya. Itu yang bikin kita jadi penasaran, sebenarnya pengen tahu juga. saya sih agak curiga begini Pak. Kebetulan kan kegiatan kita itu ada bikin produk Pak. Ya. Dan salah satu bahan produknya itu vegetable glycerin atau gliserol Pak. Ya. Nah ini tuh bahan ini tuh harganya murah Pak. Seliternya itu sekitar 20 sampai 30 ribu. Dan kekentalannya mirip madu Pak. Oh. Jadi saya pernah sih mengira ya mungkin gitu ya. Apakah mungkin karena si gliserol ini memang manis Pak. Bisa dikonsumsi, manis. Apa mungkin dikasih pewarna dan esen gitu? Saya sempat kepikiran ke sana sih Pak. Gliserol itu bentuknya
cairan. Cairan Pak, kekentalannya persis seperti madu. Itu dihasilkan kalau seandainya kita beli itu di mana? Di toko kimia itu Pak. Oh, toko kimia. Ada kemungkinan iya. Ada kemungkinan iya Ada Pak ya. kemungkinan iya. Tetapi kalau yang hasil yang pernah ditemukan kayak kemarin kasus-kasus madu baduy itu. Ya, saya juga nonton itu Pak. Dan saya pernah beli itu. Ya, Aduh. Ternyata dibuatnya dari ampas pembuatan gula putih. Oh gitu. Ya. Jadi murah Pak ya. Ya. Karena kalau dari gulanya juga kan untuk apa? Untuk bikin karamel sebanyak itu habis berapa kilo Pak? Ya sebenarnya yang jadi masalahnya gini, ampas pembuatan gula putih bukan ampas yang benar-benar aman, karena itu sebenarnya udah memiliki kimia yang bisa dikatakan zat kimianya tinggi. Jadi bukan malah sehat Pak ya? Ya, itu. Ampas itu seharusnya dibuang. Ya aslinya emang dibuang. Cuman ada saja yang memanfaatkan gitu Pak ya. Aduh. Karena ampas dari pembuatan gula putih itu berwarna dan kekentalannya mirip madu. Mirip madu. Dan satu lagi, Oke. dari ampas itu ketika dites dengan kuning telur yang kata-kata orang salah satu indikasi atau indikator madu yang asli itu bisa mematangkan kuning telur, itu pun bisa. Oh, itu pun bisa. Iya. Oh iya Pak. Tapi memang betul itu Pak. Kalau madu asli itu bisa mematangkan kuning telur ya? Sebenarnya bukan mematangkan. Tapi Sebenarnya bukan mematangkan. Jadi kuning telur itu dari madu kan panas. ya. Nah, jadi ketika kuning telur dimasukkan dengan apa? Di madu terus dicampur, itu seolah-olah matang karena di madu ini ada zat yang bisa mengikat. Oh, gitu. Sehingga, Jadi baik aroma amis dan warna dan kekentalnya terikat. Cuma kami kurang tahu itu zat apa yang ada di madu yang bisa ngikat kuning telur. ikat kuning telur. Namanya itu. Jadi sebetulnya dalam tanda kutip matang gitu Pak ya. Oke. Karena disebut matang itu aroma Amisnya hilang. Amisnya hilang. Iya, betul. Terus kekentalan dari kuning telur itu bakal kental 2 kali lipat dari semestinya. Ya. Jadi seolah-olah bikin lebih kental. Lebih kental ya. Itu larva Pak. Oh, ini ya. Larva. Ini teman-teman. Nah, jadi itu larva-larvanya seperti ini, teman-teman. Ini kalau di daerah Jawa tuh suka dibikin botok Pak ya? Iya. Nah, ya kan? Bikin botok tawon. Botok tawon. Jadi kalau untuk sarana masukin ratunya, jadi nggak bisa diliatin gini. Jadi ketika ketemu langsung masukin. Oh, kabur. Ya. Iya. Ada sengatan lagi teman-teman. Belum. Oh, belum. Cuman dia mau. Hampir. Iya. Ini yang sebagian biar aromanya nggak begitu. Ini sebagian diperas, adaptasi di sini. Oke. Ya. Sebagian biar karena kotaknya saya lihat ada ini kelihatan ada apa? Ada catnya. Ada cap gimana Pak? Ada cat. Oh, ada cat. Iya. Oke. Jadi teman-teman ini dioles-oles nih sama madunya nih. Iya. Nah, ini kita mulai akan coba sebagian pindah. Nah, Oke. Wah, dengan cara seperti ini. pakai tangan Pak. Pakai tangan. Dirawu. Iya. Sebagian masuk ini. Ekstrim ini teman-teman caranya ini. Oke. Ini kalau peternak madu dari luar nonton ini akan terkesima Pak. Ini kita coba dibanyakin aja dulu masuk. Ya mudah-mudahan ratunya langsung keambil. Karena kalau ratunya keambil nanti otomatis dia bakal dengan sendirinya ikut. Ada yang nyengat nggak Pak? Enggak. Jadi yang penting lembut Pak ya? Iya. Saya kalau nyoba aman nggak Pak? Mau nyoba nanti tapi bagian depan gini.
jangan dulu sekarang. Oke. Yang fondasi Ya. baru kita coba taruh bagian dalam. Oke. Ini nempel tapi nggak nyengat, Pak. Enggak. Taruh aja di sini. Dia ngerasa nggak ada perubahan dengan Tempat semula, Pak ya. semula. Oke. Terus kotak berikutnya. Terus ini, oh ini nih. Sam. Di sini. Oke. Ya. Yang terakhir ini Oke. Jadi ini proses sudah selesai, Pak ya. sudah selesai, tinggal pemindahan koloninya saja. Oke. Bagian. Silahkan mau nyoba. Ini keselamatan saya dijamin, Pak. Itu bukan saya yang ngejamin, tetapi kelembutan yang Oke, oke. ngejamin. Kalau tak asingnya mungkin tahap negerinya Kasih contoh aja dulu. Ya, Pak, contohin dulu, Pak. Ini, ya gini. Tangan kita nempel nggak ke kayu? Iya, tapi jangan langsung ini deketin ke sini. Oke. Boleh, tangan kanan. Jangan tangan kiri. Iya, tangan kiri soalnya membawa aroma tidak enak, teman-teman. Ini posisi rapat. dari mana, Pak? Nah, ya. Rapat. Kenain ke sini, jangan sampai ininya kejepit gini. Nah, Ya, tapi kita nyentuh ini ke sini tanpa ada yang kejepit. oke. Ya. Bismillah. Ambil bagian yang banyak. Sebelah ini, kiri, terus. Angkat perlahan. Rapat. Ini yang rapat. Kalau ada yang nyengat, jangan mendadak tangannya, Pak ya. Iya. Teman-teman. Dapat beberapa butir, Dekatkan di berapa ekor. pintu. Kurang lebih seperti itu. Oke, Pak. Percobaan kedua, Pak ya. Ya. Ambilnya bagian ujung yang banyak, biar banyak. Oke. Ini agak ngeri-ngeri sedap nih. Agak cepat, nggak apa-apa. Yang penting awalnya aja kena ke ini. Ya, angkat. Terus pindah ke sini, deketin langsung ke bagian ini. Oh, dia pindah sendiri, Pak ya. Iya, pindah sendiri. Aduh, ini pindahnya lama, teman-teman. Ayo dong, pada pindah dong. Aduh. Apa digituan? Aduh, pindah ke bawah nih, Pak. Dihentakin aja gitu. Nah, gitu nggak apa-apa. Nah, terusnya dideketin aja gitu. Nah, ini kita mau pindahkan semua ini, kawan-kawan. Oh, kalau yang udah expert cepet tuh, teman-teman, dan ke bawahnya banyak. Karena saya masih takut tadi, jadi sedikit-sedikit. Pak, nyoba lagi, Pak. Boleh. Bismillah. Susah? Oh, jatuh lagi.
dikeprulin aja Pak. Iya. Nanti perlu pakai sekat nggak Pak di pintu masuknya? Oh, pakai ini ya, apa namanya tuh? Ini ada. Oh, boleh, boleh. Untuk jaga-jaga. Jadi teman-teman, ini adalah sekat ratu ya, yang biasa ditempatkan di pintu masuk setup ketika awal pemindahan Pak ya. Iya. Hanya untuk jaga-jaga sih, siapa tahu ratunya nggak betah kan, supaya dia nggak kabur. Jadi ini bentuknya ini adalah seperti lempengan dari kayu ini teman-teman. Dan di sini ada lubang-lubang panjang, di mana lubang-lubang ini hanya bisa dilalui oleh lebah pekerja Pak ya. Iya. Ratu nggak bisa masuk ke sini karena ratu tuh ukurannya lebih besar Pak ya. Lebih besar. 1,5 kali lebih besar. 1,5 kali lebih besar. Nah ini, silakan dideketin aja. Ini ratu udah masuk, posisi ratu udah masuk. Ini posisi ratu sudah masuk. Kalau posisi ratu udah masuk, otomatis ini bakal mengikuti. Oh gitu ya. Ya, tinggal kita dekatkan saja seperti ini. Nanti dia akan pindah ya. Ya, Jadi cirinya dia akan masuk ke sarang. harusnya ini panjang ini dari sini ke sini itu panjang ini. Ya. Jadi pas kita pasang ini jadi banyak pilihan untuk masuk. Tapi sekarang udah mulai masuk. Tuh teman-teman, ini sudah mulai pada masuk ya. Saya tuh sempat nonton juga Pak video judulnya Tarian Lebah. Iya. Ya. Jadi dia itu bisa ngasih tahu lokasi bunga-bunga atau apa gitu dengan apa gerakan berputarnya itu, kemudian kepakan sayap itu Pak. Ya. Jadi itu bisa kita hitung kalau seandainya dia ngambil garis lurus selatan sambil goyangkan gini, terus dia mutar, goyangkan gini 2 kali, berarti itu 2 km. Oh, luar biasa Pak ya. Ya. Nah ini mulai mendekat. Ini kan tadi agak sulit karena ya tadi yang saya bilang kotaknya ini penuh dengan ada unsur kimia, ada cat, ada juga dempulan di dalam. Ya. Otomatis lebah itu susah mengenali feromon. Seharusnya sarangnya natural aja Pak ya. Oh natural gitu. aja. Ya. Itu ada yang masuk ke dalam. Aduh. Dibuka aja dulu. Sebenarnya kalau nyengat enggak, tapi khawatirnya kegencet ya. Ya. Ya, ada yang masuk barusan teman-teman. Tapi Sekarang udah mulai saya masih selamat. Ya teman-teman, ini sudah mulai masuk sendiri. Ini karena posisi untuk lubang masuknya terlalu kecil, ini lebah ini adaptasinya rada susah untuk mencari. Itu yang pertama. Yang kedua, aroma cat mempengaruhi ketajaman aroma feromon. Jadi lebah agak sulit. Tapi kalau seandainya kotaknya netral seperti ini, lubang masuknya agak besar, itu mudah. Karena si jalan keluar masuknya bau juga lebih besar kan, gitu Pak ya, maksudnya ya. Oke teman-teman, jadi ini sudah selesai. Kita tinggal nunggu lebahnya masuk semua ke stup yang baru. Kemudian beberapa waktu kemudian kita akan lihat bagaimana perkembangan di dalamnya. Terima kasih sudah menyimak bersama Pak Koswara. Terima kasih Pak. Sama-sama. Semoga videonya bermanfaat bagi yang hobi lebah ya, bukan hobi madu ya. Harus hobi lebahnya dulu. Bisa main-main datang ke sini lah. Nanti kontaknya saya simpan di bio. Dan ini salah satu yang bisa dicicipi ya. Oke. Nggak usah Pak, yang di atas nggak ke bawah, nggak usah dikasih. Diambil aja. Siap, hatur nuhun Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ini ditaruh sini biar kita pasang nanti. Ya, siap Pak. Nah ini teman-teman, sisa-sisa hasil proses pemindahan tadi ada madu. Kita bisa cicipi. Bagaimana Bapak Rizal? Rasanya? Dicoba? Rasa madu asli. Madu TC. Mantap. Oke Pak Rizal, sikat.
Aduh. Temen-temen yang Kabita makanya. Mantap. Gimana rasanya, Pak Rijal? Mantap. Main aja ke sini.